Shalom semuanya. Pada malam hari ini kita akan mulai ibadah acara Natal YOT. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih jikalau pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Yesus. Satu kali
bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan
Bapakku, ku terpaku bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas rahmat-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman, agar firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam teman-teman Youth of Tabernacle, senang banget malam hari ini kita bisa ketemu satu sama lain dari berbagai gereja yang berbeda dan kita bisa ngerayain Natal bersama, meskipun sebetulnya technically Natal udah berakhir ya, karena kita udah di bulan Januari dan bahkan kita ada di bulan Januari akhir di gereja saya. Pohon Natalnya udah disingkirkan dari awal Januari gitu kan. Tapi yang namanya Christmas is always fun. Natal itu selalu menyenangkan dan Natal tuh selalu suasananya happy. Jadi gak apa-apa lah kita ngerayain di bulan Januari gitu ya. Saya yakin teman-teman semua juga seneng kok ngerayain Natal di bulan Januari. Dan lebih sukacita lagi malam hari ini kita bisa belajar firman Tuhan bareng-bareng, karena firman Tuhan itu selalu mencerahkan, selalu eye-opening, dan selalu ngajarin kita supaya kita bisa memiliki hidup yang lebih baik lagi di dalam Tuhan gitu kan. Nah hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Oke, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Judulnya adalah Connected. Ini adalah tema yang diberikan oleh panitia pada saya. Connected artinya dalam bahasa Indonesia adalah terhubung gitu kan. Dan ini sesuatu yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai 20. Saya mau mengajak teman-teman untuk, meskipun suaranya di-unmute, jangan dinyalain gitu ya, di-unmute, tapi saya mau ngajak kita untuk baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Oke, mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras dan sambil tersenyum teman-teman semua. 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami.
Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Nah, teman-teman semua, ayat yang kita baca bersama-sama ini sebetulnya panitia ngasih saya ayat 18 sampai 19 aja, tapi saya merasa pada saat saya pelajari ayat ini berulang-ulang, saya merasa ayat 20 nggak bisa dipisahkan. Jadi itu sebabnya saya juga tambahkan ayat 20 di sini. Nah, pada saat saya mempelajari ayat ini, pada saat kita belajar Alkitab bersama-sama, ini sedikit tips dan sedikit arahan teman-teman semua. Kalau kita belajar Alkitab, kita harus baca semua bagian itu tanpa terkecuali, dan kita harus melihat Alkitab itu sebagai satu kesatuan yang sangat utuh gitu. Setiap kata, setiap nama tempat, setiap nama orang yang disampaikan di dalam Alkitab itu semuanya berharga, nggak ada satupun yang sia-sia. Jadi setiap kata itu harus diperhatikan baik-baik karena setiap kata tuh punya arti, punya makna, punya sesuatu yang bisa kita pelajari bersama-sama. Nah, ayat ini sangat menarik teman-teman semua karena di dalam ayat ini tuh ada kata yang diulang-ulang. Kalau teman-teman memperhatikan di ayat-ayat ini ada beberapa kata yang diulang-ulang dan mereka itu punya kata dasar yang sama, yaitu di dalam ayat 18 dikatakan begini, dan semuanya ini dari Allah. Oke, itu yang kita tangkap bersama-sama, semua itu dari Tuhan yang dengan perantaraan Kristus telah. Nah, di sini ada kata yang menarik yaitu mendamaikan. Oke, kita tangkap ya, kata pertama ini mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi pertama ada kata mendamaikan, yang kedua ada kata pendamaian, gitu kan. Terus di dalam ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kata yang ketiga, mendamaikan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ini kata yang keempat. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Nah, kalau teman-teman baca Alkitab dan belajar Alkitab, kalau ada sebuah kata sampai diulang-ulang, berarti ini adalah kata yang sangat penting. Betul atau enggak? Adalah sebuah kata yang sangat penting dan herannya kata ini disampaikan dalam 3 ayat dan diulang 5 kali. Mendamaikan, pendamaian, didamaikan. Semua kata ini punya kata dasar yang sama, yaitu damai. Nah, saya ingin jelaskan perlahan-lahan. Mungkin di sini teman-teman masih bingung, tapi nggak apa-apa, kita kupas pelan-pelan gitu ya. Kata-kata ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah katalasso. Mendamaikan, pendamaian, didamaikan, kata aslinya dalam bahasa Yunaninya adalah katalasso. Katalasso itu artinya apa? To change from enmity to friendship. Untuk berubah dari permusuhan kepada persahabatan. Siapa di sini di antara teman-teman yang pernah punya sahabat? Boleh angkat tangannya. Yang pernah punya teman? Boleh angkat tangannya. Oke, kita punya teman. Sekarang saya punya pertanyaan yang kedua. Pernah nggak sih kamu bertengkar hebat sama temanmu? Yang pernah, boleh angkat tangannya. Oke, saya lihat semuanya pada angkat tangan gitu ya. Nah, teman-teman semua, teman-teman yang pernah punya teman, teman-teman yang pernah punya sahabat, pasti pernah ngerasain kan, kalau misalnya lagi punya hubungan, lagi punya pertemanan, terus habis itu musuhan itu kira-kira rasanya enak atau enggak? Pasti rasanya enggak enak, setengah mati, bener nggak sih? Pasti rasanya, waduh, ini rasanya kepengen cepet baikan, tapi kadang-kadang masih gengsi, kadang-kadang masih baper, dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi sebuah kebingungan tersendiri, teman-teman semua. Nah, tapi di dalam Alkitab, ini hari ini kita nggak ngomong soal hubungan pertemanan dan baper-baperan antar pertemanan gitu ya. Tapi di sini yang kita lihat bersama-sama adalah pada saat Tuhan itu mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia, Tuhan Yesus itu mengubah hubungan manusia dan Tuhan yang dari tadinya kita ini musuhan, gak bisa jadi satu karena kita berdosa, kita ini bisa sahabat lagi sama Tuhan. Nah, ini adalah menghubungkan kembali relationship kita yang sudah terputus sama Tuhan.
Makanya judul khotbahnya hari ini dan tema Natalnya hari ini adalah connected. Bagaimana kita manusia yang tadinya terputus sama Tuhan, musuhan dalam arti emang kita nggak bisa bareng sama Tuhan karena kita berdosa dan Tuhan kudus dan Tuhan bersih, dia nggak ada dosa, sehingga kita bisa bareng lagi sama Tuhan. Teman-teman semua, kita harus mengerti bahwa pada saat kita ini bisa terhubung kembali sama Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa angin pandang remeh hal ini. Dan saya mau ngajak teman-teman semua hari ini ada 3 hal yang perlu kita sadari yang berbicara dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita hubungan sama Tuhan? Apa pentingnya hubungan sama Tuhan gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa terhubung lebih baik lagi dengan Tuhan. Kita akan pelajari bersama-sama. Saya tunjukkan kembali ayat yang ke-18 teman-teman semuanya. Dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus, apa di situ kata-katanya? Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kata-katanya telah mendamaikan. Seperti yang tadi saya bahas, telah mendamaikan itu berarti udah dihubungkan kembali, udah connect lagi sama Tuhan. Hal yang pertama teman-teman yang mesti kita pelajari hari ini adalah sadari bahwa kalau kita sudah terhubung sama Tuhan, itu adalah berkat yang sangat besar. Sadari berkat besar ini, kita sudah terhubung dengan Tuhan. Teman-teman semua, kalau kita ditanya, menurut kamu dapat berkat apa sih dari Tuhan? Jawaban kita apa, teman-teman? Kalau ditanya, kamu dapat berkat apa hari ini? Gitu kan? Kita semua jawabannya akan beda-beda. Oh, aku dapat berkat hari ini buat teman-teman yang masih sekolah, nilaiku bagus. Aku dapat berkat hari ini, aku lagi kepengen rawon, terus tiba-tiba dapet rawon, gitu kan, dikirimin rawon sama temen. Aku lagi nggak enak badan, tiba-tiba sehat lagi, oh itu berkat, aku seneng banget. Aku tiba-tiba bos panggil, terus habis itu gajinya tiba-tiba dinaikin, katanya bos ini upah gitu ya, karena udah bekerja di perusahaan sama beberapa lama, oh itu berkat gitu kan. Jadi kita bisa ngomong tentang berkat itu berbagai hal. Nah tapi teman-teman, pernahkah teman-teman berpikir gini, pada saat kita ini bisa berhubungan lagi sama Tuhan, itu loh sebuah berkat yang luar biasa. Pernah nggak mikir, kalau kita sekarang udah bisa doa sama Tuhan, kapanpun dan dimanapun kita mau, itu berkat loh teman-teman. Berkat itu nggak selalu sesuatu yang sifatnya materi. Berkat itu bukan tidak selalu sifatnya sesuatu yang kita terima berupa barang atau duit atau nilai yang bagus dan lain sebagainya. Enggak, tapi berkat itu juga bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita bisa connect lagi sama Tuhan dan kita bisa panggil Tuhan sebagai Tuhan dan Allah kita. Dan kalau hari ini kita bisa ngomong-ngomong lagi sama Tuhan dan kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah berkat yang luar biasa. Sadari bahwa ini adalah berkat yang sangat besar. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus, kita ini udah connect lagi sama Tuhan. Dan untuk hal ini tuh kita harus bersyukur setiap hari. Kenapa sih kok ini jadi poin pertama teman-teman yang kita bahas hari ini? Karena ada banyak orang yang nggak sadar betapa berharganya bisa connect sama Tuhan. Teman-teman, saya mau katakan bahwa hubungan sama Tuhan itu sebetulnya segalanya. Hubungan dengan Tuhan itu lebih penting dari hubungan apapun di atas muka bumi ini. Kamu bisa bangun hubungan yang baik dengan orang tua. Kamu bisa bangun hubungan yang baik dengan teman-teman. Maybe kamu bisa terkenal, kamu bisa dikenal sama banyak orang, kamu influencer, orang banyak kagum sama kamu. Tapi sebetulnya, kalau kamu nggak terhubung sama Tuhan, maka semua hubungan yang lain itu sama sekali nggak berarti. Kita ini teman-teman diciptakan untuk bisa terhubung sama Tuhan. Sebetulnya pada saat kita diciptakan,
Kita ini diciptakan untuk memiliki relationship dengan Tuhan, connection dengan Tuhan. Saya ingin tunjukkan gambar berikut ini, teman-teman semua. Ini cerita tentang apa? Cerita tentang penciptaan, gitu ya. Nah, teman-teman, pada saat manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia pertama yang namanya adalah Beatrice, bukan ya? Manusia pertama itu namanya adalah Adam. Nah, kitab Kejadian menjelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Tuhan dan ditempatkan di dalam Taman Eden. Dan pada saat Adam ditempatkan dalam Taman Eden, Tuhan ngasih instruksi kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi perhatikan bahwa pada saat Adam diciptakan, relasi pertama yang manusia bentuk bukanlah relasi antar manusia, tapi relasi pertama yang manusia bentuk adalah relasi dengan Tuhan. Tuhan ngasih perintah, kamu harus mengusahakan, kamu harus memelihara taman ini, kamu harus juga jangan makan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tapi ada satu pohon pengetahuan baik dan jahat, itu nggak boleh kamu makan, gitu kan. Jadi hubungan pertama yang manusia bentuk adalah dengan Tuhan. Baru setelah manusia bentuk hubungan dengan Tuhan, Tuhan ciptakan manusia yang lain yang namanya adalah Hawa, sehingga manusia bisa terhubung antar manusia, bisa connect sama manusia lainnya, penolong yang sepadan dengan dia. Jadi pada dasarnya kita ini sejak awal diciptakan untuk ngomong-ngomong sama Tuhan, untuk connect sama Tuhan. Masalahnya adalah teman-teman, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan kita sama Tuhan itu rusak total. Hubungan kita dengan Tuhan itu udah sulit sekali untuk diperbaiki. Manusia berusaha memperbaiki, nggak bisa. Hubungan kita rusak dengan Tuhan sehingga ini juga merusak segalanya. Kita nggak bisa reach Tuhan, kita nggak bisa ngambil Tuhan, kita nggak bisa berusaha menghubungi Tuhan, nggak bisa gitu ya. Manusia nggak mampu melakukan hal itu. Karena itulah Tuhan sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan merancangkan sebuah perjalanan yang sangat luar biasa, merancangkan sebuah skenario yang sangat besar, bagaimana dia kirimkan anaknya yang tunggal, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, datang ke dalam dunia. Tujuannya apa? Supaya kita bisa connect lagi sama Tuhan, sehingga kita bisa jadi manusia-manusia yang sempurna kembali. Sebetulnya berkat terbesar dari Natal adalah bahwa kita bisa ketemu lagi sama Tuhan. Serius teman-teman semua, kalau nggak ada Tuhan Yesus hari ini, kita itu kehilangan segalanya. Kita nggak ada artinya, teman-teman. Untuk bisa lebih memahami hal ini, saya ingin jelaskan lebih lanjut gitu ya teman-teman semua. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, betul ya? Tubuh kita tahu. Jiwa ini apa sih, Cek Beatrice? Apa bedanya sama roh gitu kan? Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, gitu kan. Nah, semua makhluk hidup itu punya paling nggak salah satu dari 3 elemen ini. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang derajatnya paling rendah. Dia cuma punya tubuh, gitu kan. Tumbuhan itu bisa bertumbuh, bisa meninggi, bisa berkembang, bisa mati, gitu kan. Nah, tapi tumbuhan itu nggak punya jiwa. Tumbuhan nggak punya darah. Yang punya darah itu siapa? Binatang. Binatang punya tubuh, binatang punya jiwa. Dan itulah sebabnya kenapa binatang itu derajatnya sedikit lebih tinggi daripada tumbuhan. Binatang punya jiwa, betul nggak teman-teman? Binatang kan punya pikiran, ya. Jadi binatang bisa tahu, bisa punya kecerdasan juga, bisa. Makanya ada beberapa penelitian yang berkata beberapa binatang tuh lebih pintar daripada beberapa manusia. Saya nggak mau ngomong binatang lebih pintar dari manusia, karena menurut saya manusia pasti jauh lebih pintar daripada binatang. Tapi kalau ada manusia yang malas untuk mengembangkan pikirannya, malas untuk belajar, malas untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri kepada dia, dia bisa lebih bodoh daripada binatang. Makanya binatang bisa lebih pintar dari beberapa manusia. Binatang punya pikiran, teman-teman semua. Binatang juga punya perasaan, betul ya? Binatang punya perasaan, dia bisa seneng, dia bisa sedih gitu kan. Kalau teman-teman punya anjing, dia bisa kalau lagi happy, apa tandanya anjing happy?
ekornya goyang-goyang gitu kan, atau kalau dia lagi sedih ekornya turun gitu. Saya nggak punya binatang, saya nggak punya anjing, tapi kira-kira kayak begitulah teman-teman semua. Dan binatang juga punya kehendak. Jadi kalau kita suruh sesuatu dia nggak selalu nurut gitu kan. Ada kalanya dia membangkang, ada kalanya dia nggak mau dan lain sebagainya. Binatang punya tubuh, binatang punya jiwa, tapi binatang nggak punya roh. Sehebat-hebatnya binatang, binatang itu nggak dihembuskan nafas kehidupan oleh Tuhan pada saat Tuhan menciptakan binatang. Sehingga apa yang terjadi? Binatang itu nggak punya sense of creativity, binatang nggak punya sense of purpose, binatang nggak pernah memikirkan, aduh masa depan aku bakal jadi apa ya, kemana ya aku bakal pergi kalau aku mati. Itulah sebabnya kenapa binatang tuh nggak punya kehausan rohani, binatang nggak punya kreativitas, dan lain sebagainya. Teman-teman nggak pernah kan lihat binatang tiba-tiba kodok gitu, tiba-tiba dia itu berubah gaya berenangnya jadi gaya kupu-kupu gitu kan, atau gaya dada gitu, nggak pernah gitu, karena binatang nggak punya roh. Binatang cuma punya jiwa, tapi dia nggak punya roh. Yang punya roh, yang punya kreativitas adalah manusia. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan derajat yang paling tinggi di antara semua makhluk hidup lainnya. Dan karena kita punya roh, kita punya nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, membuat kita punya berbagai pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hidup ini. Pertanyaan seperti apa? Contohnya, siapa sih aku sebenarnya? Pernah nggak teman-teman tanya seperti itu dalam hati? Atau pernah mikir, sebenarnya aku nih siapa sih? Aku nih, identitasku ini bicara tentang identity, identitasku nih siapa sih gitu kan? Dari mana sih aku berasal? Kenapa sih aku ada di dalam bumi ini? Dan kemana aku bakal pergi? Seprimitif-primitifnya manusia, semua manusia itu akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, teman-teman. Siapa aku? Dari mana aku berasal? Mengapa aku ada di sini? Kemana aku bakal pergi? Dan lain sebagainya. Kita tanya identitas kita. Kita bertanya tentang tujuan kita di dalam hidup. Kita bingung. Kita pada saat teman-teman nanti yang SMA mau masuk kuliah, teman-teman pasti akan mulai mikir, aku ini mau jadi apa ya? Apa yang harus aku lakukan ke depan? Apa yang harus aku kerjakan? Kenapa kok aku harus kerja? Bahkan pikiran-pikiran seperti itu. Kenapa kok aku harus sekolah gitu ya? Dan lain sebagainya. Itu semua keluar. Kenapa? Karena kita ini punya roh. Binatang nggak pernah mikir kayak gitu. Makanya binatang juga nggak pernah baper gitu kan, nggak pernah ini itu, nggak pernah bingung tentang masa depan. Karena dia nggak punya roh, teman-teman semua. Kita semua punya roh. Nah, teman-teman tahu nggak apa yang bisa jawab pertanyaan-pertanyaan roh kita ini? Gimana caranya untuk jawab pertanyaan-pertanyaan roh ini? Saya mau kasih tahu teman-teman semua, nggak peduli tubuhmu sehat, tubuhmu kuat, mungkin kamu six pack dan kamu fitness mati-matian, atau jiwamu luar biasa, kamu pinter, IQ-mu tinggi, perasaanmu stabil, kamu tuh punya kehendak yang kuat, punya will yang strong, kayak kamu punya will yang luar biasa. Tapi selama rohmu nggak terjawab pertanyaan-pertanyaannya, kamu akan jadi orang yang paling menyedihkan di dalam dunia ini. Nah, berita bagusnya adalah gini, teman-teman semua. Tuhan berinisiatif. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, sebetulnya yang paling pertama terputus dari Tuhan adalah rohnya. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, rohnya ini yang jauh daripada Tuhan. Tubuhnya masih ada di Taman Eden, tapi rohnya menjauh daripada Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan lakukan? Tuhan, ini hebatnya Tuhan. Tuhan berinisiatif untuk supaya roh kita bisa connect lagi sama Tuhan. Supaya kita bisa terhubung lagi sama Dia. Dan karena itulah Dia kirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus datang, Dia datang ke dalam dunia,
Dia mati di atas kayu salib buat kita semua. Dia tebus dosa kita semua. Pada saat itu tabir bait suci terbelah jadi dua, menandakan kita bisa terhubung dengan Tuhan secara leluasa. Terus dia bangkit dan naik ke surga buat kita semuanya. Kemudian kita percaya pada dia, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sehingga semua pertanyaan roh kita ini bisa terjawab hari ini. Dan kita bisa menjalani hidup yang penuh di dalam Tuhan. Semua pertanyaan ini, teman-teman, semua terjawab pada saat kita terhubung dengan Tuhan melalui Yesus. Kalau kita nggak connect sama Tuhan, saya bisa jamin teman-teman nggak akan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini sampai kapanpun. Coba saya akan sebutkan pertama dari awal. Siapa aku? Karena kita sekarang udah connect lagi sama Tuhan melalui Yesus. Tuhan udah kirimkan Tuhan Yesus. Sekarang kita bisa jawab. Aku ini adalah pertama ciptaan Tuhan, dan melalui Yesus aku diangkat jadi anak Tuhan, dan aku adalah sahabat Tuhan. Aku miliknya Tuhan. Kita punya identitas di dalam Tuhan. Dari mana aku berasal? Aku berasal daripada Tuhan. Aku diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Meskipun pernah jatuh dalam dosa, sekarang aku jadi manusia baru. Dan aku punya pikiran yang baru, aku punya hidup yang baru di dalam Tuhan. Kenapa aku ada di sini? Sekarang setelah kita connect lagi sama Tuhan, kita tahu nih. Kalau ditanya, kamu ngapain sih kok bisa ada dalam bumi ini? Tujuannya kita ada dalam bumi ini untuk apa? Karena kita punya Tuhan, sekarang kita bisa connect sama Tuhan, kita bisa jawab, oh aku ada karena aku diciptakan untuk menyembah Tuhan. Aku diciptakan untuk membangun hubungan dengan Dia. Aku diciptakan untuk aku bisa memuridkan orang lain. Aku bisa melayani Tuhan. Aku ada di sini untuk melayani Tuhan. Dan nanti pas aku mati, kita sekarang bisa jawab nih, karena Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia buat kita semua. Aku pasti masuk surga. Dalam hidup ini aku nggak pernah sendiri. Aku punya Tuhan bersama dengan aku. Dan Tuhanku bisa aku kontak kapanpun dan dimanapun aku mau. Teman-teman semua, pada saat kita bisa connect sama Tuhan, sebetulnya itu berkat yang besar. Bisakah teman-teman katakan ke kanan dan ke kiri, mungkin tulis di live chat, berkat besar dari Tuhan. Berkat besar dari Tuhan. Gila teman-teman semua, kalau nggak ada Tuhan, kita semua tuh nggak bisa jawab. Ini loh, pertanyaan-pertanyaan ini sama sekali. Kita akan selalu bingung dengan identitas diri kita. Kita akan selalu bingung dengan kita ini. Kenapa ada di atas muka bumi ini? Semua manusia berusaha jawab pertanyaan-pertanyaan ini, tapi semua penjelasan selalu gagal. Kemana aku akan pergi? Nggak ada orang yang tahu mau pergi kemana, kecuali anak-anak Tuhan. Karena anak-anak Tuhan sudah terhubung lagi sama Tuhan melalui Tuhan Yesus, sudah terhubung lagi dengan surga. Sehingga hari ini kalau kita mati, kita bisa berkata dengan yakin, pasti kita semua masuk dalam surga. Saya pernah teman-teman semua mimpin upacara kematian. Waktu itu saya diminta tolong untuk mimpin upacara kematian salah seorang jemaat di gereja. Waktu itu saya mempersiapkan firman gitu kan, dan pada saat saya mempersiapkan firman, saya cuma mikir, gila ya, kalau nggak ada Tuhan Yesus, upacara kematian tuh pasti susah banget, tau nggak? Kenapa? Susah teman-teman, mau ngomong nggak usah khawatir. Dia nggak tahu mau pergi kemana gitu kan, orang yang meninggal dunia ini nggak tahu mau pergi kemana. Tapi pada saat yang meninggal dunia adalah orang yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sebagai pengkhotbah nggak khawatir. Saya bisa bilang, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Keluarga yang sedang berduka, nggak usah berduka terlalu lama. Karena sebetulnya saudara kita yang sudah meninggal dunia ini, bukan dia pergi ke satu tempat yang tidak diketahui, tapi dia sekarang sudah berada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Itu kan merupakan sebuah penghiburan yang sangat luar biasa, teman-teman semua. Sadari teman-teman semua, berkat besar ini kita udah terhubung sama Tuhan. Ini membuat hidup kita tuh jadi penuh. Nggak ada penyesalan. Kita bisa sukacita menjalani hidup ini, nggak usah khawatir akan hari besok. Kita semua udah, seneng banget lah bisa bersama dengan Tuhan. Buat teman-teman semua yang tune in ke ibadah hari ini, teman-teman semua, ketahuilah Tuhan itu datang ke dalam dunia untuk
membangun hubungan dengan kamu, sehingga semua kebutuhan rohanimu, bukan cuma jasmani, tapi kebutuhan rohanimu itu juga terjawab. Dan oleh karena itu, kamu harus bersyukur sama Tuhan. Naikkan syukur sama Tuhan setinggi-tingginya. Thank you Tuhan, Tuhan udah hadir dalam dunia, menghubungkan aku dengan Engkau, dan sekarang aku tahu ternyata hubungan ini sangat berharga sekali. Aku bisa connect lagi sama Tuhan, aku senang bisa connect sama Tuhan, dan aku mau kembangkan hubungan ini jadi lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini harinya kamu percaya sama Tuhan. Kamu harus tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Dan saya mau katakan kamu hanya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini kalau kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lanjut teman-teman semua. Yang kedua, teman-teman, saya membacakan ayat yang ke-20. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Nah, yang pertama tadi, sadari berkat besar ini. Kita sudah terhubung dengan Tuhan, gitu kan? Nah, yang kedua, teman-teman semua, sadari bahwa kita ini perlu terus membangun hubungan yang erat dengan Dia. Gimana sih Cek Beatrice? Tadi katanya sudah terhubung sama Tuhan, gitu kan? Sudah connect sama Tuhan. Nah, sekarang kok suruh bangun hubungan sama Tuhan, gitu kan? Sebetulnya kita ini sudah terhubung atau belum terhubung sih? Yang jelas dong, gitu kan? Saya berikan gambaran sederhana, teman-teman semua. Oke, lihat gambar berikut ini. Ini apa, teman-teman? Gambar apa? Wifi, gitu kan. Wifi itu sekarang kebutuhan, bener nggak sih? Perlu banget nih dapat koneksi internet kapanpun dan dimanapun, kita perlu yang namanya koneksi internet. Nah, teman-teman semua, anggaplah gini, ini analogi yang sangat luas sekali sebenarnya. Tuhan Yesus tuh kayak passwordnya Wifi, anggap gitu ya. Punya password, bisa connect sama internet, belum tentu menjamin koneksinya tuh pasti kenceng. Betul nggak teman-teman semua? Belum tentu menjamin koneksinya pasti kenceng. Kalau posisi kita jauh dari sumber, dari router, ya tentu saja sinyalnya tuh bakalan lemah. Kalau deket, bakalan kuat. Bener nggak sih? Itu yang namanya Wifi. Kalau deket, lebih kuat. Kalau jauh, lebih lemot, lebih lambat, lebih nggak cepet internetnya, lebih nggak dapat internet, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, di ayat ini, Rasul Paulus bilang gini, di ayat yang tadi kita baca, Rasul Paulus bilang gini, oke, Tuhan itu sudah buka hubungan sama kamu, Dia sudah mengizinkan kamu itu bisa ketemu sama Dia. Nah, sekarang, giliran kamu juga harus responi apa yang sudah Tuhan buka itu, dan kamu harus datang sama Tuhan lebih dekat lagi. Itulah arti dari ayat yang ke-20 ini, teman-teman. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau Tuhan sudah membangun hubungan sama kamu, udah mengizinkan kamu bangun hubungan dengan Dia, sekarang giliran kita yang datang sama Tuhan lebih banyak lagi. Teman-teman, Tuhan itu sudah buka koneksi. Sekarang giliran kita untuk meresponi. Kita nih harus dekat sama Tuhan. Jangan jauh daripada Tuhan. Kalau udah ngerti bahwa hubungan dengan Tuhan tuh berkat luar biasa, Bu ya jangan ngadoh dari Tuhan. Ini bahasa Surabaya saya keluar gitu ya. Bu, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tahu nggak sih, jauh dari Tuhan itu nggak enak sama sekali, teman-teman semua. Saya berikan gambaran sederhana lagi, teman-teman. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Tuhan bangun hubungan sama kita. Dari tadinya dua tangan ini terputus gitu ya. Dia itu berinisiatif untuk memegang kita. Dia berinisiatif untuk bangun hubungan sama kita. Tangan dia megang kita gini, ya kan? Aduh, gambarnya kelihatan nggak ya? Tangan dia memegang kita seperti ini, gitu kan? Nah, terus sekarang kita punya pilihan, teman-teman. Mau tangan kita meronta-ronta seperti ini, mau tangan kita menjauh seperti ini, atau kita bisa ganti balik megang tangan Tuhan erat-erat. Ini pilihan kita. Tuhan sudah pegang tangan kita terlebih dahulu, Tuhan sudah inisiatif bangun hubungan sama kita. Sekarang giliran kita. Kita mau nggak pegang balik Tuhan? Kita mau nggak nempel sama Tuhan? Kita mau nggak melekat sama Tuhan? Atau kita mau meronta-ronta? Nggak mau, dipegang sama Tuhan males, dipegang sama Tuhan jengkelin. Nggak mau sama Tuhan
susah, banyak aturannya, banyak perintah-perintahnya, dan lain sebagainya, ribet dan lain sebagainya. Terserah sama kita, teman-teman semua. Kalau kita mau pegang Tuhan erat-erat balik, ini akan jadi sebuah hubungan yang sangat luar biasa. Kalau Tuhan sudah mengulurkan tangan memegang hidup kita, sekarang pertanyaannya, kamu mau merespon seperti apa? Kamu mau jauh dari Tuhan, atau kamu mau deket sama Tuhan? Perkuat sinyal sama Tuhan, terserah sama kamu. Resiko ditanggung sama setiap kita. Tapi yang mau saya katakan, kalau deket sama Tuhan, saya jamin kamu pasti sukacita. Kalau kamu jauh dari Tuhan, ngeri teman-teman semuanya. Contoh di dalam Alkitab adalah anak yang terhilang. Pada saat anak terhilang, anak dari bapak yang bungsu ini, dia jauh dari bapak. Statusnya berubah nggak? Nggak. Anak tetap anak. Sekali anak, selamanya tetap anak. Tapi posisinya jauh. Awalnya sih enak, kayak bebas gitu kan. Kayak seneng gitu, wow, bisa kemana-mana, bisa belanja seenak-enaknya, bisa beli apapun juga yang dia mau, bisa lakukan apapun yang dia mau, ngabisin waktu sama siapapun yang dia mau, dimanapun dia mau. Tapi kemudian Alkitab mencatat pada saat bencana kelaparan melanda, Alkitab mencatat dan dia pun mulai melarat. Anak bungsu ini mau makan aja nggak bisa. Sebagai anak tetap anak. Tapi karena posisinya jauh dari bapak, dia mau makan aja nggak bisa. Teman-teman semua, saya ingin ingatkan kepada kita semua hari ini. Meskipun Tuhan sudah open connection with us, kita sendiri perlu mendekat sama Tuhan. Teman-teman, kamu perlu dekat sama Tuhan. Kamu perlu nempel sama Tuhan. Kamu perlu dikasih, kamu perlu makan makanan rohani dari Tuhan setiap hari. Makanya, baca Alkitab tiap hari. Bilang kanan kiri, baca Alkitab tiap hari. Baca Alkitab tiap hari. Dekat sama Tuhan. Kamu perlu terus beribadah sama Tuhan. That's why jangan pernah remehin yang namanya ibadah online. Ayo ibadah yang rajin, teman-teman semuanya. Meskipun online, ayo ibadah gitu ya. Jangan sampai masa-masa kayak gini nih, masa-masa di mana kita semua bertanggung jawab atas pertumbuhan rohani kita masing-masing. Dan teman-teman, Tuhan cinta sama kamu, tapi kamu harus cinta sama Tuhan. Layani Tuhan dengan yang terbaik yang kamu bisa. Banyak lakukan perintah Tuhan, nurut sama Tuhan lebih lagi. Saya bisa ngomong panjang banget kalau kayak gini. Adakah teman-teman yang di hari-hari ini lagi jauh dari Tuhan? Kalau ada, saya mau bilang sama teman-teman, kamu harus balik cepetan sama Tuhan. Cepet lari balik kepada Tuhan. Connect lagi sama Tuhan. Puasa kalau perlu. Hey, yang namanya puasa itu dilakukan juga teman-teman semua, jangan lupa. Kemarin-kemarin di gereja saya, kami beberapa waktu di awal tahun kami langsung, 7 hari kita puasa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, udah anak Tuhan, tapi kan kita bisa dekat. Ada anak yang dekat, ada anak yang jauh. Ya, kita harus memilih jadi anak yang dekat. Ingat, bukan Tuhan yang perlu kita, tapi kita, teman-teman, yang perlu Tuhan. Kalau sama Tuhan, kamu bisa dapatkan segala yang kamu perlukan dalam hidup ini. Kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, ada di dalam Tuhan. Kamu jauh, kamu akan kehilangan banyak berkat dari Tuhan. Yang ketiga, teman-teman semua, yang terakhir, saya ingin bacakan ayat yang ke-18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan, jadi ya, Tuhan sudah melalui Yesus, dia sudah bikin kita ini connect lagi sama dia. Nah, setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu sama kita semua. Sekarang kita semua sebagai orang-orang yang sudah connect, sudah terhubung sama Tuhan, bagian kita adalah kita harus juga bawa orang-orang di sekeliling kita. Kita dipercaya sama Tuhan untuk bawa orang-orang di sekeliling kita supaya mereka pun didamaikan dengan Tuhan. Hal yang terakhir, teman-teman semua, sadari bahwa sekelilingmu juga perlu Tuhan. Saya nggak bakal lama-lama di poin ini, tapi setelah penjabaran di atas, saya yakin teman-teman udah mulai ngerti betapa signifikannya kehadiran Yesus dalam hidup kita. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak tahu kita siapa. Kalau nggak ada Tuhan, kita nggak ngerti
ngerti purpose kita dalam hidup, tujuan kita dalam hidup itu apa. Kalau nggak ada Tuhan, kita masih akan frantically searching for meaning in this life. Kita akan berusaha cari meaning dalam hidup ini, dan kita nggak akan ketemu, teman-teman semua. Tapi setelah kita percaya sama Tuhan melalui Yesus Kristus, kita percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita udah punya meaning dalam hidup ini. Dan orang-orang di luar sana, teman-teman kita semua, mereka juga perlu meaning itu dalam hidup mereka. Nah sekarang ayat ini berkata dipercayakan bagian itu. Bagian kita sekarang adalah untuk nyampein hal ini sama teman-teman di sekeliling kita. Sekarang bagian kita adalah ngomong sama orang-orang. Guys, kamu tahu gak sih? Kamu perlu Tuhan Yesus. Ada temenmu yang lagi depresi. Kenapa kok kamu depresi? Gak tahu ya, kayak ngerasa gak dikasihi aja, kayak gak ada yang sayang sama aku. Aku tuh sayang sama kamu, gak usah bingung, dan jangan lupa, kamu juga punya Tuhan sayang sama kamu. Oh, Tuhan itu siapa? Ya kenalin Tuhan sama dia, teman-teman semuanya. Kita nih mesti ngajarin orang-orang juga di sekeliling kita untuk mereka bisa menemukan meaning dalam hidup bersama dengan Tuhan. Caranya gimana sih? Ya, caranya kita harus hidup di dalam Tuhan, live it. Hidup dalam Tuhan, menghidupi apa yang kita percaya dalam Tuhan. Kita harus bangun hubungan juga sama orang, kita harus deket sama orang gitu kan, build relationship with others, dan belajar untuk cerita kebaikan Tuhan yang kita terima. Kalau teman-teman sudah merasa diberkati sama Tuhan. Siapa di sini yang ngerasa diberkati sama Tuhan? Boleh angkat tangannya. Ngerasa diberkati sama Tuhan? Oke, merasa diberkati sama Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, udah pernah share nggak? Ceritain nggak kebaikan Tuhan yang kamu terima sama orang-orang di sekeliling kamu? Mainly terutama sama mereka yang belum percaya sama Tuhan. Atau mereka yang sudah agak jauh sama Tuhan, dari Tuhan. Teman-teman semuanya, firman Tuhan hari ini sudah selesai sampai di sini. Saya ingin sampaikan recap-nya aja. Connected. Yang pertama, kita harus nyadari kalau kita udah terhubung sama Tuhan. Itu puji Tuhan, haleluya. Seneng banget kita bisa dapat berkat besar itu. Udah terhubung sama Tuhan. Dan yang kedua, sadari kalau Tuhan sudah buka koneksi, kita mesti meresponi. Perlu terus bangun hubungan yang erat sama Tuhan. Ayo yang dekat sama Tuhan, jangan jauh. Ayo cinta sama Tuhan, jangan angin-anginan. Ayo yang dekat sama Tuhan. Cinta sama Tuhan, doa sama Tuhan, bangun hubungan sama Tuhan, omong-omong sama Tuhan, jangan jauh. Kalau kamu jauh, kamu akan kehilangan banyak hal. Dan jangan lupa untuk sharing tentang Tuhan pada orang-orang lain di sekitarmu. Orang-orang lain juga perlu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu segalanya dalam hidup ini, teman-teman. Kalau nggak ada Tuhan, apa artinya kita hidup dalam dunia ini? Kita cuman seperti angin yang cuman lewat aja. Hilang habis itu. Tapi bersama dengan Tuhan, hidup kita yang fana ini jadi berarti. Sekarang kita semua punya meaning, punya arti dalam hidup. Nanti kita semua akan menikmati hubungan yang lebih intim lagi bersama dengan Tuhan di surga. Saya mau ngajak teman-teman untuk menyanyikan bagian dari lagu ini sebelum kita tutup dalam doa. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi katakan bersama, Yesus, Yesus, Yesus.
Yesus, ku cinta kau lebih dari segala yang ada, hanya Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku, kau segalanya bagiku. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kedatangan di dalam dunia buat kami semua. Kami tahu kalau hari ini kami boleh berdoa sama Tuhan. Kami bisa datang kepada Tuhan dengan luas. Kami bisa jalin hubungan dengan Tuhan. Kami bisa berdoa kepada Engkau kapanpun dan dimanapun kami mau. Itu adalah berkat terbesar yang pernah Kau berikan buat kami semua. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau nggak menyayangkan dirimu dan Kau datang ke dalam dunia buat kami semua. Kami bersyukur karena kasih-Mu begitu besar pada kami. Ampuni kami Tuhan, meskipun Engkau sayang sama kami, meskipun Engkau sudah mau datang dalam dunia buat kami, Engkau mau bangun hubungan dengan kami. Seringkali justru kamilah yang jauh daripada Tuhan. Seringkali justru kamilah yang nggak mau memegang tangan Tuhan erat-erat. Seringkali kamilah yang tidak mau untuk melekat kepadamu Tuhan, dan kami sering meronta-ronta dan kami sering berusaha untuk lari daripada Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali Tuhan, kami mau datang lagi sama Tuhan. Kami mau bangun hubungan lebih lagi di dalam Engkau. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau dengan segenap hati kami, dan kami mau melayani Engkau dengan segenap hidup kami. Tuhan, tuntun kami, bantu kami supaya kami bisa melakukan apa yang Engkau percayakan kepada kami semua. Tuntun kami supaya kami bisa merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Tuntun kami supaya kami bisa lebih peka lagi akan suara-Mu. Kami rindukan Engkau dalam hidup kami. Kami rindu bangun hubungan dengan Engkau lebih lagi. Kami rindu untuk lebih cinta lagi sama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan untuk terus memuliakan Tuhan dengan segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mau datang dalam dunia buat kami semua. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau lanjutkan acara kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya teman-teman. Amin. Baiklah, sebentar lagi kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Dimohon untuk lampu dimatikan dan kita akan menyanyikan Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu
Puji Allah sebab hikmatnya, ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Untuk doa syafaat, saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Muda Silas Kurniawan. Kembali kami menaikkan syukur kepada Engkau dan memanggil nama Engkau pada malam hari ini Tuhan. Karena kami mengingat lagi bagaimana kasih-Mu yang begitu besar sampai Engkau rela datang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan oleh karena kasih-Mu yang begitu hebat atas kehidupan kami sebagai manusia, malam hari ini kami merasa bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Untuk itu Tuhan, saat ini di tengah-tengah ibadah kami malam hari ini kami kembali memanggil Engkau untuk kami berdoa syafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan, bangsa yang kami kasihi, bangsa yang kami cintai. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau tetap Allah yang luar biasa, Engkau tetap Allah yang mengasihi bangsa kami. Tuhan memberkati bangsa ini Tuhan, dari pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Kabinet Tuhan, sampai kepada pemerintahan lini bawah, RT RW Tuhan, memberikan hikmat kepada mereka, untuk mereka bisa memimpin negara ini dengan baik, roh yang takut akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika mereka menjalankan pemerintahan ini dengan berdasarkan kekuatan Allah, maka Indonesia ini boleh mendapatkan berkat yang indah. Dan kami percaya Tuhan, melalui pemerintahan ini Indonesia boleh cukup sandang pangan dan keamanan di mana-mana terjamin, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini, khususnya di Indonesia. Mari persatukan kami gereja-gereja-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemik semacam ini, di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, biarkan gereja ini boleh menjadi sesuatu pembangkit bagi Indonesia Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan di mana-mana tempat, para misionaris Tuhan, mereka yang berjibaku dengan hidup mereka, untuk mereka boleh mempertahankan hidup dan pelayanan mereka. Kami percaya malam hari ini Engkau juga menjamah mereka dan memberkati mereka. Tuhan, kami menyerahkan Tuhan setiap aktivitas dari anak-anak-Mu, pelayanan, pos-pos PI, pos penginjilan di mana-mana tempat. Kami percaya Tuhan Yesus turut campur tangan bekerja, sehingga ada kegerakan besar, ada kebangkitan besar di Indonesia ini melalui gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, khususnya buat Gereja Bethel Tabernakel, di mana kami bernaung di dalam satu sinode Gereja Bethel Tabernakel. Kau memberkati Tuhan persatuan Gereja Bethel Tabernakel ini, sehingga Tuhan, gereja ini pun juga boleh menjadi sesuatu yang bermakna, pertumbuhan Tuhan bagi kegerakan rohani di Indonesia ini khususnya. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk di kota Surabaya, di tempat kami bernaung, kami berlindung. Tuhan, Engkau juga memberkati kota Surabaya ini dengan adanya Gereja Bethel Tabernakel, dan juga Tuhan khususnya buat youth di Surabaya, khususnya juga Surabaya Utara, yang malam hari ini kami mengadakan acara secara sederhana perayaan Natal. Tuhan, kami percaya kegerakan Tuhan sudah nampak, kegerakan Tuhan sudah muncul, dan kami percaya melalui anak-anak-Mu muda ini Tuhan, anak-anak-Mu yang luar biasa ini, Engkau akan kerahkan lagi kekuatan ekstra dari surga, sehingga mereka akan semakin hari semakin luar biasa lagi bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, dan mereka menjadi generasi-generasi penerus Gereja Bethel Tabernakel ini. Kami percaya melalui Surabaya Utara ini Tuhan, Gereja Bethel Tabernakel ini akan bangkit dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian juga kami yang ada malam hari ini, yang sudah berhimpun. Kami percaya ada berkat-berkat Tuhan tersendiri buat kami, karena Tuhan mau datang untuk menyatakan kemuliaan-Nya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Demikianlah doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan ke hadapan Engkau, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang satu-satunya kami kenal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, teman-teman YOT semuanya. Tuhan teramat baik dan sangat baik bagi kehidupan kita. Maka ini giliran kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Lewat persembahan yang kalian berikan, ini tuh bisa banget membantu dan mendukung acara-acara WUT untuk selanjutnya, dan tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, caranya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal scan barcode yang ada di layar ini, dan kalian bisa persembahan melalui OVO atau rekening BCA.
Kalian bisa langsung scan atau kalau enggak kalian bisa screenshot dan langsung kalian buka aplikasi M-Banking atau OVO kalian. Nah, persembahan ini paling lambat kami terima sampai besok ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, mari kita doa bareng-bareng dulu yuk. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kemurahan-Mu terhadap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kini giliran kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk pekerjaan-Mu Tuhan, bagi kegiatan-kegiatan YOT selanjutnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan Tuhan atas apa yang kami berikan Tuhan, dan apa yang kami berikan ini Tuhan kiranya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi yang terbaik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. It's time to Offering! Haleluya. Anak-anak muda yang luar biasa, mari kita akhiri ibadah kita saat ini. Kita mau berdoa, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu baik. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur saat ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami boleh diberi kesempatan yang dahsyat ini bersama youth di Surabaya ini. Kami boleh merayakan Natal yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya melalui acara ini kami akan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati terus setiap kegiatan-kegiatan kami Tuhan. Berkati terus setiap apapun yang kami lakukan agar supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah selesai acara ini Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah usai atas setiap hidup kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami, apapun yang menjadi pekerjaan kami, studi kami, apapun itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Mari anak-anak muda, kita mau terima berkat yang luar biasa dahsyat dari Allah Bapa, penyertaan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani semua aktivitas kita dengan baik, dan tetap percaya, tetap yakin Tuhan akan terus membawa kita maju ke depan untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima berkat Tuhan dan kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.